Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan mempelajari Yehezkel pasal 9, yaitu satu pasal yang menjelaskan akibat dari tindakan kekejian yang terdapat dalam Yehezkel pasal 8. Kemurtatan Israel berawal dari pemerintahan Raja Manasye pada tahun 723 BC. Namun, penglihatan yang ditunjukkan kepada Nabi Yehezkel terjadi pada masa pemerintahan Raja Zedekia ketika Israel menjadi tawanan di Babylon. Apa yang digambarkan oleh peristiwa yang dicatat dalam Yehezkel pasal 9? Apa arti dari tanda yang didahi menurut Alkitab dan Roh Nubuat? Apa hubungannya dengan kedatangan Yesus yang kedua kali? Satu peristiwa yang terjadi di Bukit Zaitun ketika Yesus menangisi kota Yerusalem yang megah. Berikut petikan kutipannya dalam Desire of Ages halaman 627 paragraf 2 yang berbunyi sebagai berikut. Ketika perhatian Kristus tertarik atas keindahan bait suci itu, apakah gerangan pikiran yang tidak terucapkan dari Dia yang ditolak itu? Pemandangan di hadapannya sungguh indah, tetapi ia mengatakan dengan penuh kesedihan, "Aku melihat semuanya. Bangunan itu memang ajaib. Engkau menunjuk pada tembok ini sebagai sesuatu yang tampaknya tidak dapat dibinasakan. Tetapi dengarkan perkataanku. Harinya akan datang bila satu batu pun di sini tidak akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Desire of Ages halaman 628 paragraf 1 berbunyi sebagai berikut. Perkataan Kristus telah diucapkan di hadapan sekumpulan besar manusia. Tetapi ketika ia sendirian, Petrus, Yohanes, Yakobus, dan Andreas datang kepadanya ketika ia duduk di atas Bukit Zaitun. "Katakanlah kepada kami," kata mereka, "bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Yesus tidak menjawab kepada murid-muridnya dengan memisahkan kebinasaan Yerusalem dan hari besar kedatangannya. Ia menggabungkan penjelasannya tentang kedua peristiwa ini. Ketika ia menyinggung tentang kebinasaan kota Yerusalem, nubuatannya bukan saja dikenakan pada peristiwa itu, tetapi juga pada kebinasaan terakhir pada masa Tuhan akan berdiri dari tempatnya untuk menghukumkan dunia karena kejahatannya. Kebinasaan kota Yerusalem pada tahun 70 AD yang dicatat dalam Yehezkel pasal 9 adalah gambaran kedatangan Yesus yang kedua kali. Sebagai ayat pengantar untuk Yehezkel pasal 9, kita baca Yehezkel 8 ayat 18, yaitu ayat terakhir di pasal 8, yang berbunyi sebagai berikut. "Oleh karena itu aku akan membalas di dalam kemurkaanku. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Dan kalaupun mereka berseru-seru kepadaku dengan suara yang nyaring, aku tidak akan mendengarkan mereka." Ayat ini menggambarkan pembalasan Tuhan terhadap Israel yang sudah tidak senonoh di matanya, yang dicatat pada pasal 9 kitab Yehezkel berikut ini. Sebelum kota itu dibumi hanguskan dan membunuh seluruh penduduknya, maka ada pemeteraian terlebih dahulu yang dicatat dalam Yehezkel 9 ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut. Firman Tuhan kepadanya, "Berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T atau tanda pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana." Roh Nubuat menjelaskan dalam Great Kontroversi 88 halaman 691 paragraf 2 yang berbunyi sebagai berikut.
Dalam Yehezkel pasal 9 ayat 4 dan Wahyu 7 ayat 2 dan 3, tanda atau lambang dikatakan dibubuhi di dahi para hamba Tuhan. Kedua ayat ini merujuk kepada saat kehancuran total akan menimpa orang-orang fasik. Meterai dibubuhkan pada umat Tuhan sebagai perlindungan untuk melindungi mereka dari kejahatan yang akan datang. Namun dahi jelas digunakan sebagai kiasan untuk menunjukkan kecerdasan atau pikiran, seperti hati digunakan untuk menunjukkan watak atau perasaan. Memberi tanda atau meterai di dahi sama dengan tertulis dalam pikiran. Baca Ibrani 10 ayat 16. Kapan seseorang dimeteraikan? Kita baca Yehezkel 9 ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut. Lihat, orang yang berpakaian lenan itu dan yang mempunyai alat penulis di sisinya memberikan laporan, katanya, aku sudah kerjakan seperti engkau perintahkan kepadaku. Penjelasan roh nubuat untuk ayat ini terdapat dalam letter manuskrip volume 14 tahun 1899 paraf 33 yang berbunyi sebagai berikut. Ketika hamba-hamba Tuhan mencapai titik ini, dahi mereka akan dimeteraikan. Malaikat pencatat akan menyatakan, sudah selesai. Yehezkel 9 ayat 11. Mereka akan menjadi sempurna di dalam Dia yang memiliki mereka melalui penciptaan dan penebusan. Penjelasan yang lain tentang pemeteraian dalam buku Last Day Event halaman 219 paragraf 4 yang berbunyi sebagai berikut. Segera setelah umat Allah dimeteraikan di dahi mereka, ini bukanlah meterai atau tanda yang dapat dilihat, melainkan penetapan dalam kebenaran, baik secara pikirani maupun secara rohani, sehingga mereka tidak bisa goyah. Segera setelah umat Allah dimeteraikan dan disiapkan untuk penampian, hal itu akan tiba, sesungguhnya itu sudah dimulai. Umat yang sisa mempercayai bahwa pemeteraian sedang berlangsung sekarang, sehubungan dengan pekerjaan Kristus di bilik yang maha suci di sorga dan syarat-syarat untuk seseorang agar dapat dimeteraikan dengan jelas diuraikan dalam paragraf berikut ini. Kedua kutipan di atas saling menjelaskan bahwa pemeteraian adalah penyelidikan firman Tuhan sebagai pengetahuan atau intellectually dan mengamalkan dengan iman atau spiritually. Jadi tidak benar ketika seorang yang mengaku umat Tuhan mengatakan tidak perlu belajar firman Tuhan. Pernyataan itu adalah sebuah dusta atau kebohongan, karena umat Tuhan dimeteraikan bukan berdasarkan pengakuan, tetapi berdasarkan fakta yang sudah teruji, yaitu pengetahuan spiritual dan pengamalannya. Apakah semua orang yang namanya tertulis dalam catatan gereja akan dimeteraikan? Buku Christian Service halaman 41 paragraf 1 mencatat sebagai berikut. Sebuah pernyataan serius saya sampaikan kepada jemaat bahwa tidak ada satu di antara 20 nama-nama yang tercatat dalam buku jemaat yang bersedia untuk mengakhiri sejarah mereka di dunia ini. Bahkan sama saja seperti orang berdosa umumnya yang tidak bertuhan dan tanpa pengharapan di dunia ini. Mereka mengaku melayani Tuhan, namun mereka lebih bersungguh-sungguh melayani Mammon. Pekerjaan setengah-setengah ini adalah penyangkalan terus-menerus terhadap Kristus, bukannya pengakuan akan Kristus. Pena inspirasi menguraikan kriteria umat Tuhan yang layak mendapatkan meterai sebagaimana tertulis dalam Maranatha halaman 240 paragraf 3 yang berbunyi sebagai berikut.
Golongan yang tidak sedih akan dosanya akan dibiarkan tanpa meterai Tuhan. Buku yang sama dalam halaman 240 paragraf 4 berbunyi sebagai berikut. Tidak semua orang yang mengaku memelihara hari Sabat akan dimeteraikan. Mereka memiliki terang kebenaran. Mereka mengetahui kehendak guru mereka. Mereka memahami setiap titik iman kita, namun mereka tidak memiliki perbuatan yang sesuai. Selanjutnya dalam buku yang sama halaman 240 paragraf 5 berbunyi sebagai berikut. Tidak seorang pun di antara kita yang akan menerima meterai Tuhan, sementara karakter kita masih mempunyai satu noda atau cacat. Inti dari syarat mendapatkan meterai Tuhan adalah seperti yang dinyatakan dalam Matius 5 ayat 48 yang berbunyi sebagai berikut. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Apa jadinya jika tidak mengimani apa yang difirmankan oleh Yesus dalam kutipan ayat tersebut di atas? Kita akan menjadi agen setan karena menentang apa yang firman Tuhan nyatakan, dan konsekuensinya adalah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan meterai Tuhan. Semua yang tidak dimeteraikan dibantai habis tanpa pengasihan, seperti yang diuraikan dalam Yehezkiel 9 ayat 5 dan 6. Berikut ini adalah penjelasan roh nubuat dalam buku 1 Testimony Treasure halaman 336 paragraf 1 yang berbunyi sebagai berikut. Tetapi pembantaian umum terhadap semua orang yang tidak melihat perbedaan yang signifikan antara dosa dan kebenaran dan tidak merasakan seperti mereka yang berdiri dalam dewan Tuhan dan menerima tanda itu, diuraikan dalam perintah kepada 5 orang dengan senjata pemusnah. Kejarlah dia di seluruh kota dan bunuhlah. Jangan matamu sayang dan janganlah kamu mengasihani. Bunuhlah semuanya, baik tua maupun muda, baik perawan maupun anak-anak kecil dan perempuan. Tetapi janganlah mendekati setiap orang yang ditandai itu, dan mulailah dari tempat kudusku. Apa sikap Tuhan terhadap kekejian yang terjadi dalam gereja Israel Badani? Kita buka Yehezkiel 9 ayat 9 yang berbunyi sebagai berikut. Jawabnya kepadaku, kesalahan kaum Israel dan Yehuda sangat banyak, sehingga tanah ini penuh hutang darah dan kota ini penuh ketidakadilan. Sebab mereka berkata, Tuhan sudah meninggalkan tanah ini dan Tuhan tidak melihatnya. Dalam buku Royal in Ruin halaman 159 paragraf 2 menjelaskan bahwa pada tahun ke-6 pemerintahan Zedekia, Tuhan menyingkapkan kepada Yehezkiel beberapa kekejian yang dipraktekkan di Yerusalem, bahkan di pelataran dalam rumah Tuhan. Mereka yang seharusnya menjadi pemimpin rohani, para tua-tua kaum Israel, mempersembahkan kemenyan di hadapan patung kafir yang dibawa ke ruang-ruang tersembunyi di pelataran bait suci. Tuhan tidak melihat kita, kata mereka dengan nada menghujat. Dengan mengaplikasikan metode belajar Alkitab line upon line, maka dapat digambarkan bahwa kejadian pada Israel kuno, zaman Yesus waktu di dunia, di mana kedua peristiwa ini menunjukkan bahwa ada persamaan yang nyata, bahwa jika rumah Tuhan kemasukan abomination of desolation, maka gereja itu ditinggalkan oleh Tuhan. Dengan kata lain, apakah gereja akhir zaman mengalami hal yang sama? Silahkan jawab sendiri. Belas kasihan Tuhan tidak lagi berlaku bagi Israel karena kemurtatan mereka
sebagaimana digambarkan dalam Yehezkiel 9 ayat 10 berikut ini. Karena itu aku juga tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Kelakuan mereka akan kutimpakan atas kepala mereka. Penjelasan Roh Nubuat dalam 15 letter manuskrip, letter 3 tahun 1900, paragraf 13 berbunyi sebagai berikut. Tuhan sudah menuliskan catatan beberapa kasus tidak dapat disembuhkan. Dia bergabung dengan berhala-berhalanya. Biarkan dia sendiri. Hosea 4 ayat 17. Waktunya akan segera tiba ketika pekerjaan penghakiman Tuhan akan dimulai di tempat kudusnya. Karena Yehezkiel 9 ini adalah gambaran dari kedatangan Yesus yang kedua kali dengan latar belakang Yehezkiel 8, di mana kedatangan Yesus kedua kali dilatar belakangi dengan masuknya abomination atau kekejian di dalam gereja Tuhan, seperti yang sudah diuraikan dalam pasal 8 sebelumnya. Apakah keadaan yang sama akan berlaku pada gereja Tuhan di akhir zaman, dan tindakan apa yang harus diambil oleh umat Tuhan jika kekejian sudah masuk di rumah Tuhan? Mari kita buka Matius 24 ayat 15 dan 16 yang berbunyi sebagai berikut. Ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Ayat 16. Maka orang-orang yang di Judea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Dalam buku Great Controversy, halaman 25 paragraf 4 menjelaskan sebagai berikut. Yesus memberitahukan kepada para murid yang mendengarkan tentang penghakiman yang akan menimpa Israel yang murtad, dan khususnya pembalasan dendam yang akan menimpa mereka karena penolakan dan penyaliban Mesias. Tanda-tanda yang jelas akan mendahului klimaks yang mengerikan itu. Saat yang menakutkan akan datang secara tiba-tiba dan cepat, dan Juru Selamat mengamarkan para pengikutnya. Jadi, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Judea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Matius 24, 15 dan 16, Lukas 21 ayat 20. Bila mana tiang-tiang berhala orang Roma didirikan di atas tanah suci, beberapa ratus meter di luar tembok kota, maka pengikut-pengikut Kristus menyelamatkan diri dengan melarikan diri. Bila mana tanda amaran kelihatan, mereka yang akan meluputkan diri tidak boleh bertangguh. Tanda untuk melarikan diri harus segera dipatuhi oleh mereka yang diam di seluruh Yudea, demikian juga yang diam di Yerusalem. Dia yang kebetulan berada di atas soto rumah tidak boleh turun dan masuk ke dalam rumah, biarpun untuk menyelamatkan hartanya yang paling berharga. Mereka yang bekerja di ladang atau di kebun anggur, jangan lagi membuang waktu untuk menukar pakaiannya yang dipakainya bekerja di bawah terik matahari pada waktu itu. Mereka tidak boleh membuang-buang waktu sesaat pun kalau mereka tidak mau terlibat dalam kebinasaan menyeluruh itu. Berapa banyak yang binasa dan berapa yang selamat dalam peristiwa kehancuran kota Yerusalem pada tahun 70 AD? Mari kita buka jawabannya dalam Great Controversy, halaman 30 paragraf 2 yang berbunyi sebagai berikut. Tak seorang pun pengikut Kristus yang binasa pada waktu Yerusalem dimusnahkan. Kristus telah mengamarkan murid-muridnya dan semua orang yang percaya kepada firman-Nya memperhatikan tanda-tanda yang sudah dianjurkan.
apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, kata Yesus, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Sedangkan yang binasa tidak terhitung jumlahnya, sehingga darah mengalir bagaikan anak sungai. Hal ini terjadi karena seluruh umat Israel berkumpul di Yerusalem dalam rangka merayakan Paskah. Melalui pelajaran ini, para pendengar yang budiman diminta dan diamarkan agar menjadikan Tuhan sebagai pemimpin utama melalui firman-Nya, yaitu Alkitab dan Roh Nubuat yang tidak pernah salah, karena jika mengandalkan pemimpin gereja menjadi patokan atau panutan, maka bukan keselamatan yang diperoleh, tetapi sebaliknya, sebagaimana kejadian pada tahun 70 AD, yang mengikuti pemimpin agama binasa semua, sementara pengikut Yesus tidak ada yang binasa. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.